Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa taghlaqu biha anna bab syarri wa ta'siri wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir wa atif quluban alamina bi aslihim alaina wa al-islam qabulan bisalmah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para sahabat-sahabat itu dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijemparkan rezeki dari berbagai arah. Dan terakhir tentunya kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sampai akhirat. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah video yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada muslimin muslimat dimanapun berada. Perlu digarisbawahi, saya membuat video ini bukan untuk mengajari atau menggurui, tapi seolah-olah hanya sarana untuk sharing atau tujuannya lebih bermanfaat bagi umat. Sebab saya membaca satu keterangan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita punya ilmu, manfaatkanlah ilmu kita pada orang lain. Kita punya harta, manfaatkanlah harta kita pada orang lain. Kita punya jabatan, manfaatkanlah jabatan kita kepada orang lain. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu sesuatu yang berkaitan dengan dasarnya ibadah atau yang disebut dengan menghilangkan hadas, khususnya dalam kesempatan ini yaitu yang berkaitan dengan hadas kecil atau yang disebut berwudu. Saya ambil referensi pertama dari kitab Tafsir Jalalain, yaitu pengarangnya merupakan suatu ulama yang terkemuka. Dua ulama, yang pertama Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ini berupa kitab Shaum. Selanjutnya, sebelum saya membahas apa yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan bacakan dulu ayatnya dan dilogati dengan bahasa Jawa. Kemudian insya Allah akan saya alihkan kepada bahasa Indonesia. Semata-mata saya lakukan hal ini sebagai rasa tabaruk kepada guru-guru dan mudah-mudahan keberkahan terlimpah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarih. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang akeh amanu kang iman, ya alladzina idza kuntum tatkala ngadeg sira kabeh, ay aradtum tatkala ngarepkeun sira kabeh al qiyamah ing ngadeg ila sholati ka kamaring salat
Wa antum halai utawi sira kabeh muhdasuna iku kang duwe hadas kabeh. Pagsilu maka ngawasu sira kabeh wujuhakum ing pirang-pirang wajah sira kabeh. Wa aydiyakum lan pirang tangan sira kabeh ilal marafiq kamaring siku. Ayama'aha tegese semertane marafiq kama bayanat kaya barang bayanat kang wis mertelakeun hu ing ma sunnatu apa hadis Rasul. Wamsahu lan ngusap sira kabeh biruusikum kalawan pirang-pirang sirah-sirah kabeh. Alba'u utawi ba lil ilsaqi iku ba ilsaq. Ilsaqu tegese nepungkeun sira kabeh almasa ing ngusap biha kalawan marofiyaq biha kalawan us. Min ghairi isalati ma'in saking orana namilikeun banyu. Wa huwa lan utawi almasu ismu jinsin iku isim jenis. Payakti maka cukup apa luma apa lewi kedike barang yusadiku kang ngenani alaihi ing atase ma. Wa huwa lan utawi masu badi syarihi iku musab setengah sirahe siman. Wa alaihi lan ing atase kaul Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i. Wa arjulakum lan pirang-pirang tangan sikil sira kabeh dinasbi kalawan den nasabkeun. Atpan hale den atopkeun ala aidikum ing atase lapan aidikum wa bil jarri lan kalawan den jarkeun ala jawari ing atase hakat jawar. Ilal ka'baini takamaring gumuncangan loro. Ayma'ahuma tegese serta karone ka'bain kama kaya barang bayanan kang wis martelakeun hu ing ma sunnatu apa sunah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat YouTube sekalian, alhamdulillah tadi kita telah saksikan secara bersama-sama tentang pulukotan bahasa Jawa. Insyaallah selanjutnya kita akan alihkan kepada bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Maidah ini ayat 5 dan 6 merupakan termasuk surat Al-Madaniyah. Dalam Al-Quran itu surat terbagi dua macam. Yang satu surat Makkiyah, yang kedua surat Madaniyah. Artinya surat Makkiyah itu surat ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu duka. Sedangkan surat Al-Madaniyah itu adalah ayat-ayat Allah yang diterima oleh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaran malaikat Jibril yang diterima di negeri Madinah. Nah, ini surat Al-Maidah termasuk daripada Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini surat Al-Maidah termasuk surat Al-Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah kepada Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berada di kota Madinah. Nah, di dalam surat Al-Maidah ini khususnya ayat ya ayyuhalladzina amanu mengandung sebab turun atau yang disebut populernya sebab turunnya ini ayat.
Asbabun nuzul menurut mufassirin diriwayat, masalah kewajiban sholat yang 5 waktu sehari semalam sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara Isra Mi'raj berikut segala yang bersangkutan dengan sholat, seperti urusan wudu, atau dengan kata lain urusan menghilangkan hadas kecil, urusan menghilangkan hadas besar yang disebut dengan adus, urusan tayamum, semuanya sudah diberikan tata caranya oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih di negeri Mekah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari negeri Mekah ke negeri Madinah, otomatis para sahabat yang belum tahu tentang tata cara yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat, maka ada sebagian golongan mukmin yang belum tahu tata caranya apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat. Maka untuk menanggulangi masalah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kalian mau melaksanakan sholat, idza kuntum ila sholati, apabila kalian mau melaksanakan sholat. Di tafsiran di sini wa antum muhaddisun, sedangkan kalian dalam punya hadas kecil, yakni belum berwudu, maka pagsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian semua, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian semua sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian semua, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kaki kalian semua, ilal ka'bain, batasnya sampai mata kaki. Ayat ini menjelaskan ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka ada tata cara yang harus kita lalui, ada tata cara yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara berwudu. Di antaranya wudu itu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, dan mengusap kepala, terus membasuh kaki dua sampai pada mata kaki. Untuk lebih lanjutnya insya Allah kita akan terangkan di kesempatan yang selanjutnya. Ini hanya sekedar membahas ayat yang mewajibkan kita melaksanakan wudu, yang menganjurkan kita melaksanakan sebelum wudu, yaitu tepatnya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan 6. Di dalam ayat tersebut ada pembahasan membasuh dan ada pembahasan mengusap
atau membelai, apalah itu saya tidak tahu. Dalam membasuh dan mengusap itu beda. Kalau membasuh jariul ma'i alal a'dha, yaitu memberjalankan air di dalam anggota. Contoh, kita membasuh muka, maka mau tidak mau si air itu harus berjalan pada muka kita. Ketika kita membasuh muka sedangkan air tidak berjalan pada anggota wajah kita, maka itu tidak disebut membasuh. Dalam artian ketika kita wudhu tidak termasuk membasuh, artinya air tidak berjalan pada anggota wajah kita, maka wudhunya tidak sah. Membasuh tangan, air itu harus berjalan pada tangan kita. Membasuh kaki, air itu harus berjalan pada kaki kita. Yang kedua, ada kata-kata mengusap atau membelai. Ini mengusap ini atau membelai ini hanya ada pada kepala. Dalam artian ketika kita wudhu ingin mengusap kepala kita, tidak harus berjalan air pada kepala kita, melainkan cukup hukumnya ketika air tersebut membasuhi atau cukup ketika air tersebut ada pada basah sedikit pada kepala kita. Dan untuk wudhu ini jelas ada padilah-padilahnya, ada kemanfaatan-kemanfaatannya. Tidak semata-mata Allah mewajibkan kita melaksanakan wudhu, tidak semata-mata Rasulullah menganjurkan kita supaya melaksanakan wudhu, kecuali ada jaminan-jaminannya, kecuali ada faidah-faidahnya. Sedikit saya akan membahas tentang faidah wudhu, yaitu referensinya saya ambil dari kitab Irsyadul Ibad karangan seorang ulama terkemuka, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari, merupakan salah satu ini bentuk kitabnya. Nih, Syekh Zainuddin Al-Maribari ini termasuk ulama yang terkemuka, karangannya banyak, di antara karangannya ini Irsyadul Ibad, dan yang lebih populernya kitab Fathul Mu'in. Di mana dalam kitab ini saya temukan tentang fadilah daripada wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimin an Abi Hurairah, idza tawadda'a al-abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kulla khati'atin nazar ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a khariqatril ma'i. Wa muslimin, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ketika hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, itu termasuk hadis sahih. Itu termasuk hadis sahih, hadis yang tidak bisa diragukan lagi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, bahasanya begini: idza tawadda'a al-abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin. Idza tawadda'a al-abdu, apabila seorang hamba melaksanakan wudu, faghasala wajhahu, kemudian membasuh wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'atin, maka keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan, nazara ilaiha bi'ainihi, yang dilakukan oleh matanya. Dalam wajah kita ini
tersusun daripada berbagai juz. Itu ada hidung, ada bibir, ada telinga, dan ada mata. Itu susunan juz daripada wajah. Nah, keunikan atau keunggulan atau faidah daripada kita melaksanakan wudu dan membasuh wajah itu akan keluar dari wajah kita setiap kejelekan yang pernah dilihat oleh mata. Contoh kejelekan yang pernah dilihat oleh mata itu seperti melihat perkara yang bukan muhrim. Contoh seperti kita melihat seorang wanita auratnya bukan muhrim kita, itu termasuk kesalahan, itu termasuk dosa. Contohnya lagi kesalahan oleh mata, kita memelototi seseorang, itu termasuk kesalahan daripada mata. Contohnya lagi kesalahan dari mata, kita mengintip perempuan yang lagi mandi, itu juga termasuk kesalahan mata. Nah, ketika kita berwudu, kembali lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mata kita itu Allah keluarkan, Allah hapus kesalahan yang dilakukan oleh mata kita. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu qati'atin. Dan apabila kita membasuh kedua tangan kita, kharaja min yadayhi kulli khati'atin, maka keluarlah dari tangan kita kullu khati'atin, setiap kesalahan. Batoshat hayadahu, yang telah dilakukan oleh tangan kita. Itu ketika kita membasuh tangan, maka kesalahan yang pernah dilakukan oleh tangan ini Allah hapuskan, Allah keluarkan. Mana contohnya kesalahan daripada tangan? Itu banyak. Saya tidak akan menyebutkan semuanya. Contohnya kesalahan yang dilakukan oleh tangan, yaitu meraba yang bukan rabaannya. Kalau bahasa Sunda tema nyabak lain cabakeunana. Atau mana di antara contohnya menunjuk orang, contohnya menyentil orang, itu termasuk kesalahan yang dilakukan oleh tangan. Mengambil barang orang lain, itu termasuk kesalahan yang dilakukan oleh tangan. Nah, ketika kita melaksanakan wudu, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangan kita Allah keluarkan, Allah hapus. Yang selanjutnya, fa idza ghasala rijlaihi kharaja min rijlaihi kulli khati'atin. Dan apabila kita membasuh kedua kaki kita, kharaja min kulli khati'atin, maka keluarlah dari kaki kita semua kesalahan, masyad harijlahu, dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh kaki kita. Dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh kaki kita, contoh kesalahan yang pernah dilakukan oleh kaki kita, yaitu kita melangkah, berjalan kepada tempat maksiat, itu termasuk kesalahan kaki. Atau kaki kita dipakai menendang seseorang, atau kaki kita dipakai untuk berbuat ke jalan maksiat. Nah, itu kesalahan-kesalahan daripada kaki. Hikmahnya kalau kita berwudu, insya Allah kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh kaki kita Allah keluarkan, Allah hapuskan. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sehingga orang yang melakukan berwudu insya Allah hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, beliau akan terbebas daripada dosa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan wudu, orang-orang yang mendawam wudu, dan mudah-mudahan wasilah daripada wudu seperti tadi yang dibicarakan, kita termasuk orang-orang yang diberi padilah-padilah wudu seperti tadi.
Sekian ala kadar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada semua sahabat-sahabat YouTube. Dan bila mana dari saya ada kata-kata yang salah dan penyampaian yang kurang berkenan, sekali lagi saya bukan untuk menggurui, tapi hanya sekadar untuk sharing dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Sekian dari saya. Usikum binafsi taqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.